Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwerul Amri dengan NIM 23133019. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai judul Analisis Rasio Profitabilitas pada PT Campina Es Krim Industri Tbk. Tugas presentasi teknik penulisan tugas akhir. Pemaparan akan saya mulai pada latar belakang. Pertama, latar belakang. PT Campina Es Krim Industri Tbk adalah produsen produsen es krim yang berdiri sejak 1972 dan telah menjadi pemain utama di pasar es krim Indonesia. Ah, Perusahaan terus berinovasi untuk mempertahankan posisinya di tengah persaingan ketat dan perubahan preferensi konsumen. Tantangan utama yang dihadapi meliputi fluktuasi harga bahan baku dan persaingan pasar. Untuk menjaga dan meningkatkan kinerja, PT Campina melakukan evaluasi secara berkala melalui analisis rasio keuangan, khususnya rasio profitabilitas, guna mengukur efisiensi penggunaan aset ekuitas dan penjualan dalam menghasilkan keuntungan. Analisis periode 2019 sampai 2024 ini bertujuan memberikan gambaran tentang profitabilitas perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar dan kondisi ekonomi. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, apa saja rasio profitabilitas yang digunakan dalam analisis PT Campina Es Krim Industri? Kedua, bagaimana perkembangan rasio profitabilitas perusahaan dalam periode 2019 sampai 2024? Pembahasan. So, kita gambaran umum PT Campina Es Krim Industri. PT Campina Es Krim didirikan pada tanggal 22 Juli tahun 1972 sebagai usaha rumahan bernama CV Pranoto di Surabaya. Perusahaan ini tumbuh pesat dan pada tahun 1982 pindah ke fasilitas produksi baru di kawasan industri SIER Surabaya pada tahun 1994. Perusahaan berubah status menjadi perseroan terbatas atau PT dengan nama saat ini Campina dikenal sebagai produsen es krim berkualitas dengan berbagai produk inovatif yang populer di pasar nasional dan ekspor. Struktur organisasi perusahaan dirancang untuk mendukung efisiensi operasional dan inovasi produk secara berkelanjutan agar dapat bersaing di industri es krim Indonesia. Selanjutnya, perhitungan rasio profitabilitas dapat dilihat tabel aset liabilitas dan ekuitas tahun 2019, total asetnya 15 miliar, total ekuitasnya 7 miliar, total liabilitas 8 miliar. Tahun 2020, total asetnya 16 miliar 500 juta, total ekuitasnya 7 miliar 500 juta, total liabilitasnya 9 miliar. 2021 17 miliar total asetnya, total ekuitasnya 8 miliar, total liabilitasnya 9 miliar. Untuk tahun 2022 total asetnya 18 miliar 500 juta, total ekuitasnya 8 miliar 500 juta, total liabilitasnya 10 miliar. Tahun 2023 total asetnya 19 miliar, total ekuitasnya 9 miliar, total liabilitasnya 10 miliar. Tahun 2024 total asetnya 20 miliar, total ekuitasnya 10 miliar, dan total liabilitasnya 10 miliar. Selanjutnya, tabel laporan laba ruginya dapat dilihat pada gambar tahun 2019 pendapatannya 10 miliar, beban pokok penjualan 5 miliar, laba kotor 5 miliar, beban operasional 1 miliar, laba bersih 1 miliar rupiah. Tahun 2020 pendapatannya 11 miliar 500 juta,
beban pokok penjualannya 5 miliar 500 juta, laba kotornya 6 miliar, beban operasionalnya 1,2 miliar, laba bersihnya 1,2 miliar. Tahun 2021 pendapatannya 12 miliar, beban pokok penjualannya 6 miliar, laba kotornya 6 miliar, beban operasionalnya 1,5 miliar, laba bersihnya 1,5 miliar. Tahun 2022 pendapatannya 13 miliar, beban pokok penjualannya 6,5 miliar, laba kotornya 6,5 miliar, beban operasionalnya 1,7 miliar, laba bersihnya 1,7 miliar. Tahun 2023 pendapatannya 14 miliar, beban pokok penjualannya 7 miliar, laba kotornya 7 miliar, beban operasionalnya 1,8 miliar, laba bersih 1,8 miliar. Tahun 2024 pendapatannya 15 miliar, beban pokok penjualannya 7,5 miliar, laba kotornya 7,5 miliar, beban operasionalnya 2 miliar, laba bersihnya 2 miliar. Slide selanjutnya, perhitungan rasio profitabilitas ROA atau Return on Asset mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan aset yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Perhitungannya adalah ROA sama dengan laba bersih per total aset dikali 100%. Selanjutnya, Return on Equity atau ROE menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. ROE dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Hitungannya ROE rumusnya sama dengan laba bersih per total ekuitas dikali 100%. Selanjutnya gross profit margin atau GPM mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba kotor setelah dikurangi dengan harga pokok penjualan. GPM dihitung dengan rumus GPM sama dengan laba kotor per pendapatan dikali 100%. Selanjutnya net profit margin atau NPM menunjukkan persentase laba bersih yang dihasilkan dari total penjualan. NPM dihitung dengan rumus NPM sama dengan laba bersih per pendapatan dikali 100%. Baiklah, pada kesempatan ini saya memaparkan hasil perhitungan dan analisis rasio profitabilitas pada PT Campina Es Krim Industri Tbk untuk periode 2019 sampai 2024. Fokus analisis berada pada 4 rasio utama. Return on asset, pertama return on asset, yang kedua return on equity, yang kedua gross profit margin, yang ketiga dan terakhir net profit margin. Keempat rasio ini memberikan gambaran lengkap tentang kemampuan perusahaan menghasilkan laba, memakai aset, serta memberikan nilai kepada pemegang saham. Saya menggunakan 2 sumber data keuangan. Pertama, data posisi keuangan yang terdiri dari total aset, total ekuitas, dan total liabilitas. Kedua, data laporan laba rugi yang berisi pendapatan, harga pokok penjualan, laba kotor, beban operasional, dan laba bersih. Kedua tabel ini menjadi dasar perhitungan seluruh rasio profitabilitas. Saya mulai dari return on assets. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan memakai seluruh asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Hasil perhitungan menunjukkan ROA mengalami peningkatan yang konsisten setiap tahun. ROA tahun 2019 berada pada 6,7%. ROA tahun 2024 meningkat menjadi 10%. Kenaikan ini menunjukkan perusahaan mampu meningkatkan efisiensi pemakaian aset secara bertahap. Pengelolaan aset berjalan baik sehingga kontribusi aset terhadap laba semakin besar. Rasio berikutnya adalah return on equity. ROE mengukur sejauh mana perusahaan memberikan pengembalian kepada pemegang saham. Hasil perhitungan menunjukkan ROE meningkat dari 14,3% pada 2019 menjadi 20% pada 2024.
Kenaikan ini menunjukkan perusahaan mampu menggunakan modal pemegang saham secara efektif. Perusahaan menjaga tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah modal yang ditanamkan. Selanjutnya, gross profit margin menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari setiap pendapatan yang diterima. GPM berada sekitar 50% pada seluruh tahun pengamatan. Angka ini menunjukkan perusahaan berhasil menjaga efisiensi produksi dan mengelola harga pokok penjualan meskipun terjadi kenaikan pendapatan setiap tahun. Perusahaan tetap mampu menjaga proporsi laba kotor terhadap penjualan. Net profit margin mencerminkan yang keempat, net profit margin mencerminkan persentase laba bersih terhadap pendapatan. NPM meningkat dari 10% pada 2019 menjadi lebih dari 13% pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan perusahaan dapat mengelola biaya dengan baik. Beban operasional meningkat seiring bertambahnya skala bisnis. Tetapi pertumbuhan pendapatan dan pengendalian beban membuat laba bersih tetap meningkat. Saya kemudian melihat tren tahunannya, tren rasio profitabilitas, ROA dan ROE menunjukkan pola kenaikan yang cukup konsisten. Perusahaan berhasil meningkatkan efisiensi pengelolaan aset dan ekuitas. GPM stabil pada kisaran yang sama. Ini menandakan perusahaan memiliki pengendalian biaya produksi yang kuat. NPM menunjukkan peningkatan yang lebih jelas. Kenaikan ini menjadi sinyal bahwa perusahaan mampu menjaga biaya operasional dan meningkatkan efisiensi internal. Selanjutnya, faktor-faktor perubahan rasio profitabilitas. Yang pertama, kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi ini memengaruhi biaya bahan baku dan daya beli masyarakat. Jika harga bahan baku naik, margin dapat tertekan. Namun, perusahaan mampu menahan ke- 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 menahan tekanan tersebut dengan menjaga efisiensi produksi. Kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pajak dan regulasi industri dapat berdampak langsung pada profitabilitas perusahaan. Kebijakan yang mendukung industri makanan dan minuman dapat memberikan insentif bagi PT Campina untuk meningkatkan produksi dan mengurangi beban biaya. Ketiga, efisiensi operasional. Peningkatan efisiensi operasional terutama dalam pengelolaan biaya produksi dan distribusi, berperan penting dalam meningkatkan profitabilitas. PT Campina berhasil meningkatkan efisiensinya dalam beberapa tahun terakhir, yang tercermin dalam meningkatnya margin keuntungan dan laba bersih. Baiklah, untuk kesimpulan dari presentasi ini, berarti ROA dan ROE turun pada beberapa tahun karena tekanan biaya bahan baku, pandemi, dan gangguan pasokan. Yang kedua, perusahaan pulih pada 2022 sampai 2024. Efisiensi operasional membaik. Selanjutnya, GPM dan NPM naik. Pengelolaan biaya lebih efektif. Selanjutnya, beban operasional dan utang berbunga masih jadi tantangan. Dan yang terakhir, perusahaan mampu bertahan dan beradaptasi namun tetap perlu perbaikan agar profitabilitas lebih stabil. Baiknya lah, itu saja yang dapat saya sampaikan, Pak. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.